Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ya al-haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wazidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali hari ini kita berjumpa di udara di gelombang 1044 AM iDream Radio Successful Muslim Family dalam program Tarbiyatul Aulad, di mana insyaallah kita akan sama-sama mencoba untuk mengambil sedikit pengetahuan dari apa yang Allah berikan kepada kita tentang bagaimana mendidik dan membesarkan anak-anak kita agar mereka lahir dengan harapan mereka lahir, tumbuh dan berkembang menjadi pribadi-pribadi yang saleh. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita, pasangan kita, anak-anak kita, keluarga besar kita, termasuk orang-orang yang akan ditakdirkan bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sejahtera, dijauhkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam jannahnya, dikumpulkan lalu dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tepi sebuah telaga yang sangat indah, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, izinkan saya di kesempatan kali ini mengangkat tema masih seputar tentang kenakalan, fenomena kenakalan anak. Hari ini tema yang akan saya bahas adalah menyantuni dan mengasihi anak yatim untuk menekan fenomena kenakalan pada anak-anak. Sahabat iDream yang dirahmati Allah, salah satu faktor sebagaimana yang disebutkan di dalam buku Dr. Abdullah Nasiolwan, yaitu Tarbiyatul Aulad fil Islam atau pendidikan anak-anak dalam Islam, beliau mengatakan jadi di antara salah satu faktor yang menimbulkan atau menyebabkan kenakalan pada anak-anak adalah adanya bencana keyatiman yang menimpa pada anak-anak saat ketika mereka masih kecil. Nah, ini bagian dari persoalan kita bersama, bahwa kita adalah makhluk sosial, makhluk yang memiliki ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Nah, di dalam sistem kehidupan sosial kita ada situasi di mana kemudian anak-anak yang lahir ke alam dunia dengan status yatim, sebagaimana yang terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga para nabi, sahabat-sahabatnya. Sampai hari ini kita jumpai ada anak-anak yang begitu dia lahir ke alam dunia, dia dalam status tidak memiliki ayah. Dalam hal ini tentu ayahnya meninggal. Kalau ayahnya hidup tapi tidak ada di tempat, statusnya tidak disebut yatim. Tidak disebut yatim secara de facto, gitu ya. Padahal sebetulnya dari sudut psikologis seorang anak
yang kemudian kehilangan ayahnya mungkin karena perceraian atau karena masalah sosial yang lain, kurang lebih sebetulnya secara psikologis mereka juga yatim ya. Itu cuma nanti persoalannya yang kayak gini di hadapan Allah lebih rumit gitu. Karena nanti kalau anak yang lahir dalam keadaan bapaknya meninggal, ya persoalannya ya tidak ada ya bagi seorang ayah gitu kan, karena dia meninggal. Tapi bagi ayah yang kemudian meninggalkan tanggung jawabnya, tidak membesarkan anaknya sehingga seolah-olah anak ini adalah anak yatim, nah ini jadi persoalan besar ya, nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan hadirkan, akan pertemukan ya, untuk kemudian diberikan kesempatan ya kepada anak untuk menggugat. Kalau pada kasus anak yatim yang meninggal bapaknya, dipertemukan dalam rangka untuk memberikan kebahagiaan. Nih kamu kan nggak kenal bapak kamu, nih Allah datangkan, sambut dia dengan penuh cinta dan kasih. Tapi ketika anak ya ditinggal orang tua yang tidak bertanggung jawab, dipertemukan Allah dalam konteks tuh bapak kamu, mintalah tanggung jawab ke dia. Ini jadi persoalan. Oleh karena itu ya ini harus menjadi pertimbangan kita ya, terutama bagi Anda yang mungkin ya berada di ujung tanduk pernikahan ya, gonjang-ganjing rumah tangga ya, di ambang perceraian ya, kalau bisa perhatikanlah ya ini ya, jadikan anak-anak sebagai pertimbangan juga. Kalaupun sudah kadong gitu ya, kalau kata orang Betawi, kalau udah cerai ya sudah ya, mau gimana lagi ya. Kalau nggak bisa rujuk ya, kalau bisa rujuk. Kalau nggak bisa rujuk ya, yang harus diingat adalah tanggung jawab ayah kepada anak, tanggung jawab ibu kepada anak, karena tidak ada yang namanya bekas anak, mantan anak itu tidak ada. Kalau mantan istri, mantan suami ada, tapi mantan anak, mantan ayah, mantan ibu itu tidak ada. Sampai mati status ayah dan ibu itu akan melekat. Ini kemudian harus kita pertimbangkan. Karena kan kita nggak mau di akhirat hidup penuh persoalan. Di dunia ini aja kita kalau banyak masalah pusing. Ya kita minta kepada Allah, ya Allah ya jangan ceburkan ya, jangan biarkan hamba gitu ya terjerumus ke dalam persoalan-persoalan hidup yang rumit. Kita minta begitu kepada Allah. Karena kita nggak tahan ya dengan berbagai persoalan kehidupan. Apalagi nanti di akhirat, Masya Allah. Seharusnya membuat kita lebih takut lagi. Tapi ya peliknya ya anehnya begitu ya. Banyak orang yang tidak mau terlibat persoalan di dunia ini, tetapi kemudian membiarkan dirinya terjerumus ke dalam persoalan yang rumit di akhirat nanti. Itu kenapa bisa terjadi itu tadi ya? Ini karena kurang ilmu saja. Makanya menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Nah, anak yatim yang ditinggal mati oleh bapaknya, bapaknya ini ya, manakala tidak ada tangan yang kemudian mengasuhnya, mengambilnya, membesarkannya, merawatnya, maka dikhawatirkan anak yatim ini secara bertahap ya mengikut hukum ya, hukum apa namanya? Hukum Allah ya, sunnatullahnya ya, sunnatullahnya ketika tidak ada orang yang kemudian mengasuhnya, membesarkannya, mendidiknya, maka secara bertahap anak ini ya kan ya, akan mengikuti pola lingkungannya. Kalau dia ada di lingkungan yang baik ya mungkin baik, tapi kalau dia berada di lingkungan yang buruk, maka lingkungan itu membentuk mental, pemikiran, psikologi dan sebagainya, sehingga kemudian ya dikhawatirkan anak ini kemudian menjadi nakal dan menyimpang. Bahkan bisa jadi ya kedepannya ia akan menjadi penghancur dan peroboh ya bagi eksistensi umat Islam. Karena memang ya manusia akan mengikuti tabiat siapa yang membesarkan dan merawatnya. Ketika dia dibesarkan oleh lingkungan jahat, ya ada potensi dia akan cenderung kepada kejahatan. Ketika dia dibesarkan dalam lingkungan yang baik, maka ada potensi dia akan menjadi orang yang baik, walaupun dalam beberapa kasus ya tidak mutlak juga gitu ya. Misalnya Nabi Musa ya
dibesarkan di lingkungan istana Firaun, tetapi kemudian dia tidak menjadi Firaun. Ya. Atau misalnya putranya Nabi Nuh, ya, dibesarkan di lingkungan ayahnya Nabi, tapi kemudian ternyata dia memilih kekafiran. Tapi secara umum ya hukumnya begitu. Ya. Dalam kehidupan nyata juga itu bisa dibuktikan. Di India kalau nggak salah ada kasus, mungkin kalau yang tahu film apa namanya, Jungle Book, film Jungle Book itu sebetulnya terinspirasi cerita kisah nyata masyarakat India yang menumbuhkan anak, ya, dibesarkan oleh segerombolan serigala, dan perangai tingkah lakunya seperti serigala. Sampailah kemudian dibawa, ya, dicoba dibesarkan, dirawat, ya. Tapi ya susah. Ya. Jadi ya begitu manusia. Makanya kemudian ya ketika ada seorang anak ya, lahir ke alam dunia, statusnya anak yatim, apalagi kemudian piatu. Ya, ini di zaman COVID-19 ini kan banyak, ya. Bahkan ini dicatat oleh Kementerian Sosial. Ya, ada anak-anak yang berstatus yatim piatu, ya, karena ayah dan ibunya meninggal karena penyakit COVID-19. Ya, ini ada cerita-cerita seperti ini. Dan mudah-mudahan pemerintah memberikan langkah konkret, dan bagi Anda, bagi kita yang tinggal ya, di lingkungan kita, di lingkungan Anda masing-masing, ya, buka telinga, buka mata, ya. Siapa di tetangga-tetangga kita, ya, yang kemudian ya, pasangan ya, suami istri ya, meninggal karena COVID-19 atau karena lain, kemudian ya, di sisi mereka ada anak-anak yang masih kecil-kecil, ya. Kenapa ya, kita harus sedemikian, ya? Ya itu tadi reasonnya, ya, alasannya adalah ini bagian dari upaya kita untuk mencegah kemunkaran. Nah, jadi sebelum kemungkaran itu terjadi, maka hal-hal yang berpotensi menimbulkan kemunkaran itu kita cegah. Ini kan bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Ini kan juga perintah dari Allah, ya. Bahkan bagian dari ciri umat pilihan, ya. Ciri dari khair ummah, ya, Allah katakan kuntum khair ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya, salah satu ciri utama khair ummah, ya, umat terbaik, ya, kalau bicara umat terbaik tentu balasannya adalah surga, ya. Adalah mereka yang punya semangat, ya, untuk amar ma'ruf nahi munkar, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemunkaran. Jadi ini bagian dari tanggung jawab kita, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi ya, atas dasar ini kemudian kita merawat mereka, karena kita tidak mau mereka menjadi tumbuh dan berkembang, ya, dan kemudian terjerumus kepada kemunkaran. Nah, ini yang kita tidak mau. Nah, Islam telah memerintahkan kepada, ya, para wali, ya, dalam hal ini adalah kita yang yang diberi amanah untuk menjadi pengganti ayah atau orang tua bagi anak-anak yatim. Jadi kan ada dalam Islam itu wali, ya. Kalau nikah itu kan kalau anak gadis harus pakai wali, gitu, ya. Kenapa ada istilah wali? Ini supaya kemudian ada kejelasan tanggung jawab. Dan di akhirat, ya, jelas tuntutannya, begitu kan. Ketika ketika kita, ya, berstatus sebagai wali bagi kerabat kita, lalu kemudian amanah kewalian itu tidak dipenuhi, lalu kemudian terjadi masalah pada mereka yang dalam pewalian kita, nah, itu kalau nggak diselesaikan di dunia, di akhirat bisa jadi persoalan. Ya, akan datang mereka yang selama ini, ya, punya masalah, lalu kemudian diabaikan oleh wali mereka. Ya, dia akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, dulu saya itu susah begini, padahal saya punya wali, tapi wali saya itu cuek, acuh.
sehingga kemudian saya terjerumus ke dalam, itu ya, ke dalam penderitaan, kesusahan, kemaksiatan, dosa dan sebagainya. Maka saya ingin menuntut keadilan dari mereka. Nah, ini jadi repotnya begitu ya. Makanya sebelum itu terjadi, ya kita disidang oleh Allah Subhanahu wa taala karena mengabaikan ya, tanggung jawab kewalian kita. Maka di dunia ini kita selesaikan. Cek betul-betul dari kerabat kita yang terutama dalam garis kewalian kita ya. Yang misalnya kalau kita yang laki-laki ya kita mewalikan, menjadi wali bagi keponakan-keponakan kita. Ketika keponakan kita ya, ada yang kemudian statusnya yatim, itu kita yang punya kewajiban kemudian merawatnya, membesarkannya, dan itu hak bagi mereka, kewajiban kita. Kalau berbicara hak dan kewajiban, ini kan bicara hukum ya. Bicara hukum tentu kita bicara pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi supaya kemudian kita tidak menjadi tersangka ya, tidak menjadi terdakwa di hadapan Allah, maka kita ambil tanggung jawab. Ini kewajiban. Cek betul-betul ya, keponakan-keponakan kita yang dalam garis kewalian kita, siapa di antara mereka yang kemudian statusnya yatim dan memerlukan perawatan, perhatian ya, dari berbagai sudut. Ya semampu yang kita bisa. Ya kita tahu mungkin ya bukan kita ini bukan kaya-kaya amat misalnya, ya Allah, ya bikin ini sih kita ini nggak kaya-kaya amat gitu. Tapi saya punya beban. Nah, yakinlah bahwa ini adalah perintah Allah. Ya, maka siapa yang taat kepada perintah Allah, Allah akan memudahkan jalan baginya. Bisa jadi malah jadi anak yatim itu jadi sumber keberkahan. Ya, jadi sumber keberkahan. Karena kita merawatnya atas dasar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak cerita itu ya. Cerita-cerita nyata ya, bagaimana kemudian ketika anak yatim dirawat, dibesarkan ya, oleh seseorang, itu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala turun. Jadi sumber keberkahan itu karena itu tadi, bahwa itu bagian dari perintah Allah. Nah, ini kemudian kita harus pahami. Ya. Jadi Islam memerintahkan kepada para wali dan setiap yang memiliki hubungan kerabat dengan anak yatim hendaknya memperlakukannya dengan baik. Ya. Hendaknya mereka menunaikan urusan dan menjamin hidupnya, juga mendidik mereka dan mengarahkannya sehingga mereka bisa terdidik dengan baik menjadi anak-anak yang saleh. Ia mendapatkan rasa penjagaan, cinta kasih dan keikhlasan dari para pengasuhnya. Jadi itulah yang dialami oleh Rasulullah SAW ketika beliau lahir sebagai seorang yatim, ya. Lalu kemudian kakeknya kan wali beliau, ya. Diambil kakeknya yang mengurusinya, ya. Setelah kakeknya meninggal, ya, diambil kewaliannya oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Ya. Abu Thalib kemudian membesarkannya sampai ia dewasa dan menikah. Oleh karena itu Rasulullah SAW ya, memiliki perhatian lebih ya dalam persoalan yatim ini. Nanti kita lihat ya bagaimana ya, hadis-hadis ya dari Rasulullah SAW. Nah, begitulah ya tuntunan dalam Islam dalam memerintahkan kita ya, untuk menjaga dan memelihara, mengasihi anak-anak yatim ya, sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Al-Baqarah ya, surah yang kedua ayat yang ke-220. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak-anak yatim, katakanlah mengurus urusan mereka secara patut adalah khair, ya, satu kebaikan yang menyebutkan Allah. Ya. Kalau Allah sudah bilang, wah khair nih, ya, kata Allah ya. Allah menyebut kita melakukan kebaikan, itu dampaknya, efeknya besar, ya. Karena yang memuji kita, ya, mengagumi kebaikan kita adalah Zat yang Maha Pencipta. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum.
Dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu. Gitu ya. Jadi apakah mau diposisikan sebagai kerabat kita, karena katakanlah berada di dalam kewalian kita, sekalipun kita tidak punya kewalian, ya kekerabatan dengan mereka, ya, tetap kalau dia ya statusnya adalah seorang muslim, maka kata Allah mereka adalah saudaramu, ya, saudara seiman, ya, saudara seislam. Dan perlu kita ketahui, hubungan keimanan itu lebih tinggi daripada hubungan kekerabatan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu lebih menghargai hubungan keimanan daripada kekerabatan. Ya, jadi ketika kita memandang anak yatim, walaupun kita tidak menjadi bagian dari kerabatnya, kita pikir dia punya kok wali kerabat, ngapain kita urusin? Kalau dia diurus dengan baik gak ada masalah. Tapi ketika dia tidak diurus dengan baik, maka pandanglah mereka sebagai bagian dari saudara kita se-Islam, ya, yang lebih kuat sebetulnya, ya, hubungannya dibandingkan dengan kekerabatan. Di dalam surah Ad-Duha ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan fa'amal yatima fala taqhar, ya. Sebab itu terhadap anak-anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Allah perintahkan kita berbuat baik kepada anak yatim, dan Allah larang kita berbuat seenak dan sesuka hati kita kepada mereka. Yang berbuat jahat, berbuat zalim, ya, atau mengabaikan mereka, Allah larang kita. Bahkan di dalam surah Al-Ma'un ayat yang ke-1 dan ke-2 Allah tegaskan lagi, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Pernah enggak kalian lihat orang yang disebut sebagai pendusta agama? Ya. Dia beragama katanya, tetapi di sisi Allah didusta, ya, bohong. Ya, jadi walaupun serbannya tinggi, ya, gamisnya panjang, ya, jenggotnya lebat, jidatnya hitam, gitu ya. Tapi ada orang-orang begini kata Allah disebut sebagai pendusta, bohong aja tuh ya. Kostum keagamaan itu dianggap sebagai sebuah kebohongan. Kalau apa? Salah satu cirinya adalah fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu mereka yang menghardik anak-anak yatim. Jadi sama anak yatim enggak punya kasih, enggak punya sayang, bahkan sebaliknya, ya, bersikap keras dan kasar. Nah, orang kayak gini kata Allah, ya walaupun penampakannya pakai peci putih gitu ya, pakai gamis panjang, jenggotnya lebat, jidatnya hitam, ya, maka kata Allah orang ini tidak beragama. Keislamannya dianggap sebuah dusta oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan ngeri juga ya. Di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Wah, ini lebih keras lagi ya. Ya, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, siapa yang memakan, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan kezaliman. Ya, kan ada kondisi di mana anak yatim itu terlahir dalam keadaan punya harta. Ya. Ibu bapaknya meninggal, tanahnya luas, ya rumahnya besar, harta banyak, dia masih kecil. Nah, lalu kemudian datanglah orang-orang, ya, yang merawatnya. Lalu kemudian dia mengambil, ya, memakan harta anak yatim itu, menguasai anak yatim itu dengan kezaliman. Ya, kezaliman itu artinya kejahatan, ya, bukan berarti kita tidak boleh menggunakan harta anak yatim. Ini posisinya adalah, ya, kita menggunakannya dengan niat jahat. Nah, ini unsur niat jahatnya itu loh, ya, yang jadi persoalan. Ya, misalnya, ya, kita kondisi pas-pasan begitu kan, kemudian kita punya kakak begitu, punya adik, ya, meninggal, ya, dia hidupnya berkecukupan. Nah, lalu meninggalkan keponakan kita yang yatim, yang masih kecil, ya, kita rawat mereka, kita besarkan mereka. Allah boleh kan mengelola harta mereka, tapi dengan jalan yang tidak zalim, ya. Ya, makanlah bersama mereka, ya, sepatut yang mungkin, ya, jangan berlebih-lebihan, ya. Ya, ukurannya apa, timbangannya apa, ya, kasih sayang gitu.
Ya, kasih sayang itu gimana? Ya kembali kepada diri kita. Suka nggak kita diperlakukan sebagaimana kita memperlakukan orang? Senang nggak kita kalau harta kita dikuasai oleh orang? Kalau kita nggak senang, maka jangan kuasai harta orang. Ya, senang nggak kita kemudian menghambur-hamburkan gitu ya? Harta kita dihambur-hamburkan oleh orang, itu kita tidak senang. Maka demikian juga kita kepada anak-anak yatim. Nah, ancamannya apa? Kalau sampai kita ya nauzubillah melakukan itu, ya memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Ya pada hakikatnya kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka makan itu adalah api. Apa yang mereka masukkan itu adalah api. Ya. Makai mobil dengan cara yang zalim punya anak yatim sesungguhnya sedang menaiki api, bawahnya panas saja. Ya. Ya, tinggal di rumah besar milik anak yatim sementara anak yatimnya gitu ya terlunta-lunta, maka sesungguhnya ya dia sedang tinggal di dalam rumah api. Belanja makan ya dengan cara menipu anak yatim, ya maka sesungguhnya yang masuk ke dalam perut kita bukan makanan tetapi adalah api. Bawaannya panas, makanya jangan nanya-nanya ya. Kok saya sering sakit ya semenjak ngurusin anak yatim, bisa jadi ada harta anak yatim yang kemudian kita makan secara zalim. Ini kemudian harus kita cek. Ya. Bahkan nanti di akhirat kalau kita tidak ya, kalau orang itu tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa sayaslauna sa'ira ya. Nah, maka nanti ya dia akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Di dunia saja sudah ada benih-benih api dalam perut dia, dalam tubuh dia, dalam pakaian dia, dalam rumah dia, dalam mobil dia gitu ya. Maka nanti diklopkan lagi ya di neraka, di akhirat dimasukkan ke dalam sa'ir ya, neraka yang menyala-nyala. Nauzubillah. Ya jangan sampai kita kemudian termasuk ke dalam golongan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mau wada'a yadahu ala ra'si yatim rahmatan kataballahu lahu bi kulli sya'ratin marrat 'alayya bi yadihi hasanah." Siapa yang meletakkan tangannya di atas kepala anak yatim dengan penuh kasih sayang, maka Allah akan menuliskan satu kebaikan bagi setiap rambut yang dilalui oleh tangannya. Ini sebetulnya ya bisa dimaknai kiasan ya. Bisa juga dimaknai hakiki ya. Katakanlah kalau kita maknai letter luck, ya bagi Allah juga tidak mustahil begitu kan. Enggak susah bagi Allah memberikan pahala sebagaimana disebutkan di dalam hadis ini. Ya kita lihat anak yatim ya datang gitu. Dengar kabar misalnya ya saudara kita meninggalkan anak yatim, atau kita dengar tetangga kita ada yang yatim. Lalu terbetik hati kita ingin menolong dan membantunya, merawat dan membesarkannya. Kita datang walaupun nggak pasti ya apakah diterima atau tidak, tapi kita datang dengan penuh rasa itu. Lalu kemudian tangan ini ya karena didorong oleh rasa kasih dan sayang itu ya mengusap kepalanya, ya, membelainya dengan penuh rahmah, dengan penuh kasih sayang, maka Allah akan memberikan ya, kebaikan sejumlah itu dia helaian rambut yang dilalui oleh tangan orang yang membelainya. Di sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Ibnu Hibban. Ya, bagi Allah itu nggak susah, ya Allah nggak pelit ya. Berapa jumlah rambut itu nggak ada masalah. Itu mana letter gitu ya. Tapi kalau dari sudut kiasan itu tadi. Ya, jangan hanya katakanlah, yo kalau ketemu dibelai cuma ngebelai doang, tapi dia nggak dipikirin makannya. Ya. Oh ini anak yatim nih kita belai, tapi nggak dipikirin makannya percuma. Ya. Maksudnya itu tuh ya itu tadi, ya tidak hanya bukan itu kan hanya simbol, gambaran dari tekad ingin membantu dan menolong. Itu tuh datang yang pertama gimana? Ya. Kalau saya di sana di Johor ya. Salah satu kebiasaan orang Malaysia itu kalau ketemu yang pertama ditanya udah makan ke belum. Kondisi apa aja dia nanyanya gitu, udah makan ke belum, karena penting. Nah, orang kalau belum makan ya, ini jadi dan dia nggak punya uang, nggak punya kekuatan untuk beli makan, maka dia tanggung jawab gitu untuk memberi makan yang punya itu. Ya.
Makanya kalau ketemu anak yatim itu jangan ini dulu, jangan concern yang ngebelai rambutnya, tanya dulu, udah makan belum? Kalau lihat bajunya lusuh, udah jangan banyak ngomong ya. Mandi ke bawa ya, kalau dia masih kecil mandiin, kasih cariin baju ya, kasih baju yang bagus. Tidak pun tangan ini ya membelai rambut mereka, maka kebaikan-kebaikan yang ada pada diri yang kita lakukan ya, kebaikan-kebaikan yang Allah janjikan akan tumpah ruah kepada kita. Ya, bukan hanya rambut yang kita belai begitu kan, kalau kita memandikannya, memberi pakaiannya, seluruh tubuh ya kan. Ya, tubuh kita ini kan ada rambut-rambut ya. Itu akan jadi jumlah bilangan kebaikan bagi kita. Ini menjadi sebuah dorongan bagi kita untuk kemudian menyadari betapa pentingnya ya, kita memenuhi ya, kewajiban terutama. Kita lihat kalau memang ini jatuhnya adalah kerabat kita, wali kita, maka itu kewajiban. Ketika dia bukan kerabat kita, bukan berada di bawah kewalian kita, maka itu adalah sebuah kebaikan yang besar. Kalau bicara kebaikan tentu ya kita berbicara profit ya. Kadang-kadang orang memandang kebaikan itu bukan profit sehingga kemudian malas untuk berbuat baik. Ya. Makanya harus dirubah mindsetnya ya, kita harus menganggap kebaikan amal soleh itu adalah profit ya. Ya, baik ya, kita rasakan di dunia atau nanti kita rasakan di akhirat. Tapi yang paling jelas ya, kebaikan-kebaikan itu adalah profit bagi kita di akhirat nanti. Jangankan di akhirat, sebelum masuk akhirat itu sudah Allah kasih itu di gambaran. Ya, berapa banyak kebaikan yang kita abaikan, sebesar itulah penyesalan kita. Nah, sebagaimana terjadi dalam sebuah hadis tentang kisah seorang sahabat Rasulullah ya, yang wafat kemudian dia mengatakan 3 kalimat kalau nggak salah. Ini kemudian menjadi sebuah penekanan bagi kita, motivasi. Ya. Rasulullah SAW juga pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi ya. Beliau mengatakan, Man qabadha yatiman bainal muslimina ila ta'amih wa syarabih hatta yughniyahu Allah ta'ala aujabahu Allah ta'ala lahul jannatal battah illa ayya'mal dzanba la yughfarulah. Siapa yang mengeluarkan atau memberikan anak yatim ya, di antara kaum muslimin kepada makanannya dan minumannya sehingga Allah kemudian menjadikannya kaya, maka sesungguhnya Allah telah mewajibkan surga baginya kecuali ia melakukan dosa yang tidak diampuni, yaitu syirik. Nah, jadi ini sebuah gambaran ya betapa pahala yang Allah berikan ya, atas kebaikan kita kepada anak yatim ya, dalam rangka mengurusi mereka, memenuhi hajat mereka. Ya, kalau di sini disebutkan itu tadi aujabahullahu ta'ala lahul jannah. Allah akan mewajibkan baginya bagi mereka itu surga. Diwajibkan. Ini bunyi hadisnya ekstrim juga ya. Sampai sedemikian rupa. Maka di sini harus menjadi motivasi bagi kita. Selain dari itu ya, kita berpikir bagaimana ini memenuhi tanggung jawab amar ma'ruf nahi munkar. Di sisi lain juga ini menjadi lahan ya bagi kita untuk meraih kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW juga bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi ya, dalam bunyi hadis yang lainnya begini. Ana wa kafilul yatim fil jannati kahatain. Wa asyara bi asabaihi sababati wal usta. Aku, kata Rasulullah SAW, dan orang yang memelihara anak yatim, ya ana wa kafilul yatim, ya kata Rasulullah SAW, fil jannah kahatain. Beliau mengisyaratkan, mengatakan, aku dan orang yang memelihara anak yatim ya, nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala bagaikan kedua jari ini ya. Jadi beliau menyebutkan hadis itu ya. Ana wa kafilul yatim ya fil jannati kahatain. Ya, saya, aku, kata Rasulullah, dengan orang yang memuliakan, merawat, membesarkan anak yatim, ketemu di surga nanti seperti ini. Ini menggambarkan kedekatan.
penghargaan, apresiasi yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada mereka yang kemudian memiliki kepedulian yang tinggi dan besar kepada anak-anak yatim. Apalagi kemudian itu adalah bagian dari kerabat mereka. Ya, orang-orang yang berada dalam kewalian, itu yang jelas-jelas sekali Allah sudah amanahkan kepada kita. Dan masih banyak lagi sebetulnya perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga arahan dari Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwa mengasuh, membesarkan, mengayomi anak yatim hukumnya adalah wajib atas orang yang memiliki hubungan kerabatan, ya, dan juga kekeluargaan. Dalam hal ini adalah kewalian itu tadi. Nah, kalau keluarganya tergolong orang yang tidak mampu, maka negara yang berkewajiban memberinya jaminan hidup dan nafkah pemeliharaan sehingga akan menjauhkan mereka dari kenakalan dan juga tersia-siakan. Nah, ini juga kemudian menjadi catatan, ya, bagi Anda yang berstatus sebagai katakanlah pimpinan, ya, sebagai bagian dari abdi negara. Jangan sampai kemudian ada di tempat kita tinggal, ini kan skopnya bicara ini, ya, ya, sesuai dengan tanggung jawab. Ya, mungkin ada di antara kita berstatus sebagai ketua RT, ketua RW, camat, lurah, ya, wali kota, bupati, ya, kemudian gubernur, ya, menteri, presiden, begitu. Jangan sampai kemudian, ya, berdasarkan tanggung jawab tadi, ya, ada anak-anak yatim yang kita ketahui mereka yatim, tapi kemudian kita cuek dan acuh. Nah, sementara dalam surah Ad-Duha kan jelas, ya, fa'amal yatim falatakar, anak yatim itu nggak boleh dihardik. Mana yang lebih kejam, ya? Kita punya kuasa, punya kekuatan untuk membantu mereka karena ada wewenang dari negara. Ya, negara kan punya uang, gitu. Lalu kemudian kita cuek acuh, atau kita kemudian berkata kasar kepada mereka. Bagi saya yang lebih parah, lebih besar kejahatannya adalah itu tadi. Kita punya wewenang, punya kekuasaan, punya tanggung jawab bahkan begitu, ya, untuk kemudian mengurus mereka, tetapi kemudian kita acuh dan acuh. Ya. Tidak mau kemudian terlibat di dalam program, ya, bagaimana, ya, membackup, ya, kemaslahatan anak-anak yatim ini. Wah, ini lebih jahat lagi. Ya. Maka oleh karena itu, ya, ya mau tidak mau kalau sudah terjun, ya, ya, terjun ke dunia politik, ya, jadi kepala daerah, jadi pemimpin negara, ya, jadi menteri, maka hal yang tidak boleh dilupakan adalah ini, ya, kemaslahatan dan kesejahteraan anak-anak yatim yang mereka tidak diurus oleh keluarganya. Makanya penting sebetulnya, ya, Kementerian Sosial itu punya database, ya. Jadi bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, gitu, ya. Kementerian Dalam Negeri kan aparatnya banyak, ya, dari mulai kepala daerah sampai ketua RT, gitu, kan. Malah seharusnya negara punya perwakilan, ya, Kementerian Sosial di setiap kecamatan, ya, skopnya kalau jangan terlalu besar lah, skopnya kecil-kecil. Satu kecamatan, ya, ada perwakilan Kementerian Sosial, tim, gitu, ya, yang kemudian mengurus, mencari, ya, pertama data dulu, ya, dan mereka nanti akan menjadi andalan di data-data ini. Ya, saya rasa ini masih menjadi catatan bagi kita, ya. Kita masih lemah, ya, dalam urusan ini. Banyak anak-anak yatim, orang-orang susah yang kemudian tidak terdata oleh negara. Dan kalau itu sebuah kesengajaan, ya, sebuah kelalaian, wah, siap-siaplah, ya, di akhirat mereka akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengadu, ya Allah, dulu saya ketika masih hidup di dunia, ya, sebelum saya jadi anak brengsek, sebelum saya jadi anak nakal, ya, bapak saya meninggal, ibu saya meninggal, ya. Lalu kemudian saya punya keluarga, begitu kan, punya kerabat, tapi mereka miskin, ya, untuk makan sehari-hari aja mereka susah, gitu kan. Saya hanya jadi beban buat mereka. Akhirnya saya terlunta-lunta, begitu kan. Padahal saya tinggal di sebuah negara yang gemah ripah loh jenawi toto tentrem lah, gitu, ya.
tongkat kayu dan batu jadi tanaman, tapi kemudian saya terlunta-lunta, pendidikan saya tidak terurus. Ya, jangan pendidikan, makan, minum, pakaian saya tidak terurus. Menggelandang saya, ya Allah. Hadirkan orang-orang itu, ya Allah. Saya ingin menuntut keadilan kepada mereka. Ya. Kalau kita yang jadi wali kotanya, ya. Apa nggak susah itu di akhirat ya? Ya, apalagi kemudian yang datang nggak cuma satu, ya. Rupanya anak yatimnya banyak, ada ratusan. Ya. Kalau dalam konteks negara ada jutaan. Ya Allah. Ya. Semuanya kena getah. Ya. Wali kota bilang, saya nggak ada kewenangan. Yang menang gubernur. Mana gubernurnya? Dipanggil gubernurnya. Nah, gubernur bilang, kita nggak ada kewenangan. Itu semua ada di presiden. Dipanggil presidennya. Ya. Presiden bilang nggak ada undang-undangnya. DPR nggak kerja. Dipanggil DPR-nya semua. Ya, berentet, beruntun. Dan itulah hari yang sesungguhnya membuat kita seharusnya panik dan takut ya. Nah, itulah sahabat Adrim yang dirahmati Allah ya. Bagian dari faktor ya yang mendasar yang kemudian menjadi sebab ya, kenakalan ya di kalangan anak-anak. Kita sudah bahas sebelumnya. Jadi ada 10 sebetulnya. Menurut Dr. Abdullah Nasyalwan, faktor-faktor yang menyumbang ya, atau menjadi penyebab munculnya kenakalan pada anak-anak. Nah, jika para pendidik ya, kita sebagai orang tua ataupun guru ataupun juga wali ya dari anak-anak ini tidak kemudian memahami faktor-faktor sumber-sumber kenakalan ini, ya khawatirnya anak-anak ini kemudian akan tumbuh dewasa menjadi pribadi-pribadi yang juga rusak. Ya, jangan sampai kemudian anak-anak ini terdidik dengan tindakan kejahatan ya, dan terbiasa melakukan tindakan yang hina, ya fahish, ya keji begitu. Ya, bahkan kemudian ya, kalau mereka sudah terbiasa dengan perbuatan-perbuatan itu, ya, maka potensi mereka untuk menjadi biang kehancuran bagi sebuah masyarakat akan semakin besar. Nah, kalau sudah begitu, udah makin susah untuk kemudian mengembalikan mereka kepada kebaikan, mengajarkan mereka kepada kebenaran, keislaman. Susah ya kalau udah rusak. Keramik kalau udah pecah, memang bisa disatuin ya, bisa. Cuman nyatuinnya kan bukan gampang. Ya, diambil pecahannya, dilem, ya, udah kesusun, apa balik seperti semula ya enggak, kelihatan tuh ya retak-retaknya bekasnya. Ya, kalaupun mau dibenerin biar kayak baru bukan gampang, bukan mudah ya. Itu memerlukan proses yang sangat rumit dan sulit. Ya. Makanya jangan sampai kemudian ya, kita lambat mengambil langkah antisipasi. Maka alangkah baiknya ya bagi kita para orang tua, bagi kita para pendidik, guru, ya ustazah untuk kemudian berjalan di atas jalan Islam ya, dan juga manhajnya yang lurus dalam mendidik anak-anak. Sehingga mereka bisa menyaksikan anak-anak tersebut bagaikan malaikat dalam hal kesucian rahnya, kejernihan jiwanya, kebersihan hatinya, dan ketaatannya kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mereka akan menjadi teladan yang baik bagi orang-orang lain dalam setiap kemuliaan, keutamaan, pengorbanan anak dan juga amal saleh. Jadi sebagaimana Allah firmankan ya, dalam surah As-Sam ya, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha ya. Demi jiwa dan penyempurnaannya ya, demi jiwa dan penyempurnaannya, wa nafsi fa alhamaha, maka Allah ilhamkan kepada jiwa itu jalan kebaikan dan jalan ketakwaan dan jalan falhamaha fujuraha, Allah ilhamkan kepada jalan kejahatan, wa taqwaha, dan jalan kebaikannya. Kemudian Allah katakan apa? Qad aflaha man zakkaha, maka beruntunglah, sukseslah orang yang ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala kesucian jiwanya masih terjaga. Wa qad khaba man dassaha, maka merugilah orang yang ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti ternyata kesucian jiwanya tidak terjaga. Kita tahu bahwa kita, anak-anak kita terlahir dalam keadaan suci ya. Maka tugas kita ya, adalah menjaga kesucian diri, dan tugas kita sebagai orang tua adalah menjaga kesucian anak-anak kita, kesucian jiwa mereka
Karena pada dasarnya ya fitrah seorang anak itu adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak itu fitrahnya baik ya. Dia tahu jahat dari siapa? Dari kita orang tuanya atau dari lingkungannya. Ya. Bahkan dia tidak tahu itu satu kejahatan sampailah kemudian ada orang yang memberitahu ini kejahatan. Nah, inilah ya pentingnya peran kita orang tua di dalam menjaga, mendidik ya, dan membesarkan anak-anak kita di dalam kehidupan alam dunia ini mengikuti apa yang sudah menjadi ketetapan dan hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat Adrim yang dirahmati Allah, ya semoga bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah itu semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.